Shalom, salam damai dalam Yesus Kristus. Sharing saya kali ini adalah tentang dress code atau kostum surgawi. Seringkali pada acara-acara yang diadakan di perusahaan, seperti misalnya pada acara rapat budget atau malam penghargaan karyawan terbaik, dan lain-lain, setiap divisi dari perusahaan akan hadir mengenakan pakaian kostum atau dress code-nya masing-masing. Dan kalau saya lihat di lemari saya juga banyak kostum-kostum yang tidak dipakai karena memang kostum itu hanya bisa dikenakan pada acara-acara tersebut dan tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi sebenarnya tujuannya apa kita memakai kostum tersebut? Tentunya yang pertama adalah untuk menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan dalam suatu divisi. Kostum inilah yang membedakan atau memisahkan satu divisi dengan yang lain. Juga menunjukkan bahwa kita adalah bagian atau milik dari suatu divisi dalam perusahaan. Sama juga kalau kita lihat begitu banyak ragam pakaian daerah di Indonesia. Setiap suku memiliki pakaian daerah yang unik, yang menunjukkan kewargaan, dan ini yang membedakan warga suku satu dengan yang lain dan dari daerah mana mereka berasal. Saudara-saudari, demikian juga halnya dengan kerajaan surga. Mereka yang akan masuk ke pesta perjamuan nikah anak domba Allah akan mengenakan dress code atau kostum tertentu. Dan hanya mereka-mereka yang mengenakan kostum khusus yang bisa masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Kita baca di kitab Wahyu pasal 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ayat ini menyatakan bahwa pengantin perempuan Kristus, yaitu adalah gerejanya, yaitu adalah jemaatnya, yang layak akan diberikan pakaian khusus atau dress code, yaitu kain lenan halus yang terang dan murni. Seperti seorang pengantin memakai gaun putih yang merupakan simbol dari kemurniannya. Begitu juga dengan pengantin Kristus yang menerima pakaian dari lenan halus yang berkilau-kilau. Kostum ini yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya, terpisah dari mereka yang tidak murni. Tidak semua orang layak untuk mengenakan kain lenan halus ini. Hanya mereka yang hidup benar dan kudus yang bisa dikaruniai lenan halus dan masuk ke dalam pesta perjamuan. Di Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa mengenakan kain lenan halus kita tidak dapat menghadiri perjamuan tersebut. Sebab dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di tradisi kuno perkawinan orang Yahudi, setelah mempelai laki-laki meminang mempelai perempuan dengan memberikan mas kawin dan menaikkan surat kontrak, si mempelai laki-laki kemudian akan pergi ke rumah bapaknya untuk beberapa waktu, yaitu untuk menyiapkan kamar di tanah milik bapaknya. Dan mempelai laki-laki akan datang kembali menjemput mempelai perempuan setelah kamar yang mereka akan tinggali siap. Dan sementara menunggu untuk dijemput oleh mempelai laki-laki, mempelai perempuan tidak boleh menjalin hubungan dengan pria lain. Dan dia juga perlu mempersiapkan gaun pengantinnya. Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki telah membayar mas kawin dengan darahnya untuk menebus mempelai perempuannya, yaitu gerejanya. Kita telah
menandatangani kontrak nikah. Dan selama menunggu untuk dijemput, kita harus setia karena kita sudah ditebus. Kita telah dipisahkan untuk hidup kudus. Dan kita harus setia selama menunggu kedatangannya untuk dijemput. Sama seperti cerita di atas, Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki yang sedang pergi ke rumah Bapanya untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan ketika waktunya tiba, Dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Jadi saat ini kita sebagai mempelai perempuan diberikan waktu untuk mempersiapkan gaun yang indah tanpa cacat dan tanpa noda. Sehingga kita akan layak untuk menghadiri perjamuan pernikahan anak domba Allah. Kita harus mempersiapkan gaun ini selama kita masih hidup dan kita masih memiliki kesempatan dengan hidup benar dan kudus di hadapannya. Kita baca di Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita lihat diri kita dengan berkaca pada firman-Nya. Apakah kira-kira kita sudah hidup benar dan kudus? Ini untuk melihat apakah kita akan layak nantinya mengenakan kostum lenan halus untuk dapat menghadiri pesta perkawinan anak domba di surga. Sementara waktu Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita di surga, ini adalah saatnya untuk mempersiapkan diri kita agar kita layak untuk nantinya mengenakan lenan halus tadi. Jangan sampai ketika Tuhan datang menjemput kita, kita masih berpakaian lusuh, kerut, dan bernoda. Sedang Tuhan mengatakan bahwa Dia akan kembali untuk gerejanya yang tanpa kerut dan tanpa noda. Jika kita kembali sedikit ke Perjanjian Lama, gaun dari mempelai wanita ini tercermin dari pakaian yang dikenakan oleh para imam pada waktu itu. Mempelai wanita akan berdandan untuk mempelai laki-laki, dan demikian juga pakaian daripada para imam adalah pakaian kemuliaan dan kekudusan ketika mereka menghadap Tuhan. Kita tidak dapat hadir di altar Tuhan tanpa mengenakan pakaian kemuliaan dan kekudusan. Apa saja yang harus kita lakukan kemudian agar kita dapat mempersiapkan diri kita, agar kita dapat layak menghadiri pesta tersebut. Mari kita baca di kitab Roma pasal 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, jadi kita diingatkan agar kita hidup sopan, tidak hidup dalam pesta pora dan kemabukan, tidak dalam percabulan dan hawa nafsu, dan tidak juga dalam perselisihan dan iri hati. Dalam hal perbuatan dosa yang saya sebutkan tadi, saya mau tekankan pada percabulan dan hawa nafsu. Karena kita lihat betapa iblis menggunakan semua media elektronik untuk mencekoki kita dengan sajian gambar porno, film porno. Meskipun terkadang kita tidak sengaja untuk membukanya, tapi kemungkinan kita banyak WA group ya, yang mana orang-orang anggota daripada grup tersebut ada yang sering mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Ya, jadi kita mau menghindari ini semua agar kita dapat hidup kudus. Untuk semua dari kita, laki-laki dan perempuan, terutama untuk kaum pria,
Ini adalah godaan yang sangat berat. Dengan kita memberi celah kepada keinginan daging kita dan berpikir untuk memuaskannya, kita akan semakin terperosok. Dan nantinya bukan hanya pada gambar porno, tapi juga film porno, dan tidak terasa kita akan terperosok ke dalam kegelapan. Semua dapat kita akses dari HP kita, dan tersedia kapanpun dan dimanapun kita berada. Keputusan ada pada diri kita. Dan terkadang kita bisa saja membuat alasan pembenaran diri dan berkata, kan kita semua sudah dewasa, jadi sekali-sekali tidak apa-apa toh. Ini adalah pembenaran yang adalah kebenaran manusia. Yang dikatakan dalam ayat di Alkitab, kebenaran manusia adalah seperti kain kotor. Ya, jadi untuk melihat kebenaran kita harus mengacu kepada firman Tuhan, bukan karena pemikiran kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita melakukan hal-hal tersebut, berarti kita akan mengenakan kain kotor yang menjijikkan, yang sekali-sekali ini, yang kita bilang hanya sekali-sekali, nantinya akan menjadi berkali-kali, dan kita akan lepas kendali. Hati-hati, jangan kita dikendalikan oleh roh Isabel. Ya, di Perjanjian Lama, Isabel adalah seorang perempuan yang mempengaruhi bangsa Israel masuk ke dalam kebejatan seksual dan penyembahan berhala. Namun sebaliknya, seperti kita baca di ayat di atas, bahwa kita harus mengenakan Tuhan Yesus. Ya, apa yang dimaksud dengan mengenakan Tuhan Yesus? Mengenakan, kita tahu biasanya digunakan untuk pakaian, ya. Tapi tidak jarang penulis orang Yunani memakai kata mengenakan yang diartikan sebagai menyerap pengajaran, meniru contoh hidup, dan menjadi seperti. Tanpa mengenakan Yesus, pakaian kita tidak akan cukup untuk menutupi segala kekurangan kita. Maka kita perlu menyerap pengajaran, meniru contoh hidup, dan menjadi seperti Yesus. Dan dengan demikian, kita akan layak untuk mengenakan kain lenan halus agar kita dapat masuk menghadiri pesta perkawinan anak domba Allah. Dalam penutupan saya katakan bahwa kita perlu hidup kudus. Kudus berarti dipisahkan. Kita harus memisahkan diri dari yang tidak murni, yang tercemar, agar kita layak untuk dikenakan kain lenan halus. Jangan cemari diri kita dengan roh percabulan, roh Isabel. Dan mari kita kenakan Tuhan Yesus dengan menyerap pengajarannya, meniru contoh hidup, dan menjadi seperti Dia. Tuhan Yesus akan kembali lagi menjemput kita, mempelai perempuannya, gerejanya, dan Dia mengharapkan gerejanya yang tidak bercela. Mari kita bercermin dan meyakinkan diri kita apakah kita sudah layak untuk mengenakan dress code kain lenan halus. Tuhan datang segera, mari kita yakinkan bahwa kita layak untuk menerima kain lenan halus tersebut. Puji Tuhan, salam damai dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.